Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Vivi dalam pembelajaran IPAS. Kali ini kita membahas tentang daerah dan kekayaan alam. Di Indonesia terdapat banyak sekali provinsi ya. Kemarin kita belajar tentang 34 provinsi. Dan dari ke-34 provinsi ini wilayahnya itu berbeda-beda. Terdapat perbedaan dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Begitu juga dengan bentang alamnya atau kondisi alamnya. Antara satu daerah dan daerah yang lain itu berbeda-beda. Ada daerah di Indonesia yang mempunyai banyak bukit, ada pula yang daerah di pantai. Kemudian ada yang memiliki danau dan ada yang tidak memiliki danau. Berikut ini adalah kenampakan alam atau bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia itu ada yang namanya pegunungan. Pegunungan ini biasanya ada di dataran tinggi. Daerah pegunungan ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk sektor perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu misalnya di Pegunungan Dieng, Jawa Tengah itu digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Jadi kentang ini akan tumbuh subur di daerah pegunungan yang berhawa dingin. Kemudian masyarakat Dieng menanamnya dan menjadi sebagai pusat ekonomi masyarakat Dieng, yaitu penghasil kentang. Kemudian di puncak Bogor, Jawa Barat, pegunungan itu dimanfaatkan untuk lahan perkebunan teh. Dan di Bromo, Jawa Timur, pegunungan tersebut digunakan untuk rekreasi. Jadi wisata alam atau panorama alamnya sangat indah dan digunakan masyarakat untuk rekreasi. Dan di sebelah timur Indonesia, yaitu di Jayawijaya, Papua, itu digunakan untuk jalur pendakian dan tambang emas. Itu adalah beberapa manfaat dari daerah pegunungan untuk ekonomi dan usaha kesejahteraan rakyat. Itu adalah dataran tinggi ya tadi ya. Kemudian dataran rendah biasanya itu dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Karena biasanya dataran rendah ini posisinya berada di bawah gunung. Jadi bisa di kota atau di dataran yang bisa dikelola oleh masyarakat umum. Dan umumnya itu hawanya tidak dingin ya. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian misalnya itu di Karawang, Jawa Barat itu sebagai pusat industri, kemudian di Jakarta itu sebagai perkantoran dan perdagangan, kemudian Semarang untuk perikanan atau tambak. Jadi perikanannya itu bukan dekat pantai ya, tapi tetap di dataran rendah. Kemudian di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan itu untuk perkebunan kelapa sawit. Sekarang kita lanjut ke pantai dan laut. Pantai dan laut ini dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan industri. Contoh pemanfaatan pantai pada kegiatan ekonomi yaitu pantai di Pulau Bali digunakan sebagai pariwisata, kemudian perdagangan oleh masyarakat, dan perhotelan karena banyak sekali wisatawan yang datang. Jadi di sekitar pantai ada hotel, kemudian ada yang
jualan souvenir atau jualan berbagai macam keperluan lainnya. Kemudian di pantai selatan Pulau Jawa itu, atau tepatnya di Kebumen, itu ada dekat pantainya itu ada gua sebagai penghasil sarang burung walet ya. Itu cara mengambil waletnya. Dan yang berikutnya yaitu pantai di wilayah Pantura atau pantai utara Jawa, yaitu Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal untuk perikanan tambak dan air payau. Jadi air payau ini adalah campuran dari air yang ada di darat ya, air yang tidak berasa dengan air laut yang berasa asin. Jadi percampurannya itu namanya ikan payau. Biasanya digunakan untuk ikan bandeng. Kemudian contoh pemanfaatan wilayah lautnya yaitu ada di Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Jawa ke Pulau Bali. Ini menggunakan kapal penyeberangan. Jadi dari Pulau Jawa ke Pulau Bali bukan hanya melalui udara tapi juga bisa melalui jalur laut melalui Selat Bali. Dan yang terakhir itu ada di Kepulauan Natuna, yaitu Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi. Ini adalah beberapa manfaat dari perekonomian pantai dan laut. Lanjut untuk kenampakan alam sungai. Sungai ini biasanya digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Misalnya sungai di Kapuas atau Kalimantan Barat ini sebagai jalur transportasi. Jika masyarakat misalnya ingin ke kota, mereka akan melalui jalur sungai yang lebih cepat. Kemudian Sungai Musi Sumatera Selatan itu untuk perdagangan, dan Sungai Opak daerah istimewa Yogyakarta untuk wahana olahraga arum jeram. Kemudian yang terakhir Sungai Bengawan Solo untuk irigasi. Dan yang terakhir adalah danau dan waduk. Ini adalah 5 kenampakan alam yang ada di Indonesia. Itu dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Sama ya, pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia itu misalnya pada Danau Toba atau Sumatera Utara, itu untuk pariwisata dan irigasi. Kemudian ada lagi Waduk Jatiluhur, itu untuk PLTA. Waduk Gajah Mungkur itu untuk sarana irigasi. Untuk danau dan waduk ini perlu diketahui ada beda antara danau dan waduk. Kalau danau itu memang terbentuk alami, kalau waduk itu terbentuk buatan, karena waduk itu air yang menggenang dan dibiarkan terus-menerus menggenang dengan batas. Ada batasnya yang dibangun oleh pemerintah. Batasnya seperti ini. Ini adalah batas waduk. Jadi memang difungsikan untuk irigasi atau PLTA. Jadi airnya dari air tampungan air hujan atau sungai itu dialirkan langsung ke waduk ini. Kalau danau memang secara alami sudah terbentuk tanpa ada bendungan. Kalau waduk ada bendungannya. Ini ya. Itu perbedaannya. Dan kelima kenampakan alam ini mulai dari dataran tinggi pegunungan, dataran rendah, pantai dan laut, sungai, danau dan waduk. Danaunya khususnya itu adalah kenampakan alam. Dan waduk adalah kenampakan buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi, secara tidak langsung kalian sudah menemukan potensi kekayaan alam dengan kenampakan alam di daerah-daerah. Kemudian untuk menjaga kenampakan alam daerah, kalian juga harus belajar bagaimana cara untuk tidak merusak kenampakan alam yang ada di wilayah kalian.
Kemudian untuk berpikir lebih kritis dan kreatif kembali, silakan dikerjakan untuk tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.